Pengusaha gila mana yang mau membiayai pembuatan 4 kapal yang harganya setara dengan harga 1.000 rumah kecil di Amsterdam? Mengapa pedagang VOC berani mempertaruhkan uang sebanyak itu untuk pelayaran penuh risiko? Mengapa Belanda akhirnya punya sejumlah tanah jajahan di berbagai benua? Bahkan sampai sekarang ada sejumlah wilayah yang tidak pernah minta kemerdekaan untuk lepas dari Belanda. Mengapa kekayaan yang diperoleh dari tanah jajahan itu akhirnya tidak permanen ketika akhirnya Belanda hancur akibat Perang Dunia Kedua? Siapa yang menggelontorkan dana buat Belanda dan apa motif bantuan itu? Jawaban atas semua pertanyaan tadi terjawab melalui video ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Amsterdam, di Belanda. Saya masuk ke rumah salah satu pendiri VOC, Willem van Loon, dan masuk ke semua ruangan di dalamnya. VOC tadinya kongsi dagang berkembang menjadi kekuatan yang menguasai sejumlah wilayah strategis di Nusantara jauh lebih lama daripada pemerintah Belanda sendiri. Ada pertanyaan, mengapa Belanda yang sekarang menjunjung hak asasi manusia dulu menjalankan kolonisasi? Ya, ketika Belanda dan bangsa Eropa lainnya mencari dan menguasai tanah-tanah koloni pada abad ke-17, itu masih dianggap sebagai strategi politik yang sah. Belum ada aturan hukum internasional modern seperti sekarang yang melarang kolonisasi. Konsep universal tentang hak asasi manusia belum berkembang. Barulah 3 abad kemudian ditegaskan secara eksplisit tentang penghapusan kolonialisme dalam resolusi PBB tahun 1960. Penjajahan selalu meninggalkan luka sejarah bagi bangsa yang terjajah dan memberi keuntungan besar bagi bangsa penjajah. VOC selalu ada kaitannya dengan eksploitasi di Nusantara, meskipun tujuan awalnya adalah membeli rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Pada awalnya, kolonialisme Belanda bukan proyek langsung negara, melainkan dimotori oleh VOC, perusahaan dagang yang perannya sudah seperti negara di dalam negara karena memiliki hak monopoli dagang sekaligus kewenangan politik dan militer. Belanda belum berbentuk negara monarki seperti sekarang ketika VOC didirikan tahun 1602. Waktu itu, Belanda masih berbentuk 7 provinsi yang bekerja sama disebut Republik 7 Belanda Bersatu. Bagaimana gaya hidup pedagang kaya VOC tercermin dari rumah Willem van Loon yang saya kunjungi ini. Rumah abad 17 ini sudah menjadi museum Van Loon. Perabotan dan interior masih dipertahankan seperti abad lampau. Saya menyusuri ruang demi ruang, juga halaman luar. Terlihat di belakang rumah utama ada bangunan megah yang di dalamnya ternyata tempat memarkir kereta kuda. Ketika dunia dilanda tren negara-negara kaya mencari koloni, Belanda sudah tergolong makmur saat itu. Bahkan sebelum punya tanah jajahan pun, Belanda sudah unggul dalam finansial dan teknologi maritim. Tren mencari tanah koloni ke seluruh dunia saat itu hanya bisa dilakukan negara kaya, karena untuk menjelajahi lautan ke seluruh dunia, artinya negara harus mampu membiayai armada kapal laut panjang, logistik dan pasukan. Negara harus memiliki senjata dan teknologi militer unggul. Semua itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan semua negara penjajah utama abad 17, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal memenuhi kriteria tadi. Negara-negara kaya saat itu saling bersaing untuk mendapatkan koloni karena kolonialisme waktu itu bukan hanya soal ekonomi tapi juga kekuasaan global. Ini kalau dibandingkan dengan konteks kekinian,
sama dengan negara-negara yang berusaha memperluas pengaruh global seperti Amerika, Rusia, Tiongkok, Uni Eropa. Bedanya pada abad 17 belum ada hukum internasional modern yang universal yang mengakui dan melindungi kedaulatan secara setara bagi semua bangsa. Penjajahan secara formal baru dinyatakan dihapuskan 3 abad kemudian melalui Piagam PBB. Sekarang pengaruh global itu dilakukan tentu bukan dengan penjajahan formal karena sudah ada hukum internasional. Kini ekspansi lintas negara dilakukan melalui pengaruh ekonomi seperti pemberian utang, investasi, pengaruh militer seperti aliansi pertahanan NATO, pengaruh teknologi, budaya, pendidikan, media, infrastruktur global. Ini hanya beberapa contoh. Semua itu menunjukkan ciri adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain atau dikendalikan kekuatan asing sehingga kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara menjadi semu. Ini bentuk neokolonialisme, penjajahan baru di era modern. Pada prinsipnya, ekspansi yang dilakukan negara-negara penjajah abad 17 dengan negara-negara modern sekarang tetap sama, yaitu negara-negara kuat sama-sama saling bersaing untuk memperluas pengaruh lintas batas. Nah, kembali ke abad 17, waktu itu rempah-rempah adalah barang paling berharga di pasar Eropa. Nilainya seringkali setara atau melebihi emas karena kegunaannya sebagai pengawet makanan, obat-obatan, dan simbol status sosial. Rempah-rempah adalah motor atau alasan utama mengapa perdagangan jarak jauh itu layak dilakukan secara finansial. Tanpa nilai tinggi dari rempah-rempah, risiko membangun kapal semahal 1000 rumah tidak akan pernah diambil oleh para investor di Amsterdam. Para investor itu tahu kalau kapal itu kembali ke Belanda, mereka akan mendapat keuntungan seharga 4000 rumah. Setelah VOC berdiri, persaingan Belanda dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris menjadi sangat keras, sehingga perdagangan rempah-rempah itu tidak bisa berlangsung tanpa ada perang dengan negara-negara pesaing. Perang hegemoni global antara negara-negara dari Eropa itu pun berpindah juga ke Nusantara. Perang brutal membuat negara-negara itu membangun bentengnya masing-masing di wilayah-wilayah sumber rempah untuk bisa menguasai perdagangan rempah-rempah. Memiliki benteng artinya juga ada kekuatan militer, ada hukum sendiri. Dalam perkembangannya kemudian menguasai wilayah setempat. Berdirinya benteng-benteng VOC adalah embrio kolonialisme di Nusantara yang bermula dari pos dagang. Selanjutnya terjadi proses panjang penguasaan sebelum akhirnya berkembang menjadi penjajahan administratif yang menyeluruh di abad ke-19 setelah VOC dibubarkan. Ya, VOC akhirnya dibubarkan pemerintah Belanda tahun 1799 karena kemerosotan manajemen VOC yang tadinya disiplin, berorientasi pada laba, lalu menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia, kemudian berubah menjadi korup dan tidak efisien. Akhirnya semua yang dimiliki VOC disita dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun VOC sudah menyemaikan bibit-bibit kolonialisme dan terjadilah penjajahan yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada abad 19 hingga abad 20. Dan rakyat setempat adalah pihak yang paling dikorbankan. Ketidakadilan menimbulkan kemarahan. Akhirnya bangsa-bangsa terjajah di dunia bangkit menyerukan gerakan kemerdekaan. Tapi ada juga wilayah-wilayah jajahan Belanda yang tidak pernah menuntut kemerdekaan untuk lepas dari Belanda hingga kini. Wilayah-wilayah koloni Belanda yang tidak minta kemerdekaan itu letaknya di seberang lautan. Statusnya sekarang bukan lagi koloni Belanda, tapi secara administratif berada di bawah kerajaan Belanda
penduduknya memegang paspor Belanda. Wilayah-wilayah tersebut terletak di Kepulauan Karibia, Amerika Utara, yaitu Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius. 6 wilayah tadi dulu disebut Nederlandse Antillen. Penduduknya tidak menuntut kemerdekaan, bukan berarti mereka tidak ditindas. Mereka juga mengadakan perlawanan, tapi fokus perlawanan mereka adalah memperjuangkan hak asasi manusia sebagai manusia bebas ketimbang memilih hak politik untuk mendirikan bangsa. Mereka melihat tetap bersama Belanda sebagai pilihan paling aman untuk stabilitas hidup mereka. Belanda memang pernah punya wilayah koloni yang tersebar di berbagai benua selain di Indonesia. Di Amerika, wilayah yang pernah menjadi koloni Belanda adalah wilayah yang sekarang menjadi bagian dari New York, New Jersey, Connecticut, Suriname, Brasil Belanda, Guyana, wilayah-wilayah di Kepulauan Karibia yang tadi sudah disebutkan. Di Afrika, yaitu di Cape Town, di Pantai Emas di Ghana, Pulau Mauritius, di Asia yaitu di Sri Lanka, Taiwan di Formosa, Malaka. Belanda juga pernah punya pos dagang di Jepang di Desima, juga pos dagang di India yaitu di Cochin, Nagapattinam, dan Cinsurah di Benggala. Belanda adalah bangsa Eropa pertama yang memetakan banyak wilayah di Oseania meskipun tidak pernah benar-benar membangun koloni tetap di sana, yaitu di Australia dulu disebut New Holland oleh penjelajah Belanda. Selandia Baru namanya diambil dari provinsi Zeeland di Belanda. Tasmania diambil dari nama penjelajah Belanda, Abel Tasman. Setelah melewati masa-masa keemasan, Belanda akhirnya dihantam kehancuran ekonomi dan kerusakan parah akibat Perang Dunia Kedua. Infrastruktur yang dibangun Belanda dari hasil kekayaan kolonial mengalami kerusakan hebat. Pabrik-pabrik rusak, tempat vital seperti kota pelabuhan Rotterdam yang dibangun dari modal perdagangan kolonial rata dengan tanah oleh bom Jerman. Tentara Jerman juga sengaja menjebol tanggul-tanggul raksasa. Ini infrastruktur kebanggaan Belanda. Tanggul-tanggul itu sengaja dihancurkan Jerman untuk membanjiri lahan pertanian dengan air laut agar sekutu sulit bergerak. Pasukan Jerman menjarah rel kereta, infrastruktur transportasi lumpuh total. Banyak rel kereta api dibongkar dan mesin pabrik dibawa lari ke Jerman. Di saat itulah Belanda mengalami titik terendah dalam ekonomi negara. Kejayaan yang mereka bangun selama berabad-abad benar-benar ludes akibat perang. Kondisi Belanda sangat parah, kas kosong, hutang menumpuk, kehancuran infrastruktur domestik, kegiatan produksi pangan terganggu, ditambah kehilangan Indonesia koloni terbesarnya. Negara modern hidup dari produksi barang dan jasa. Kalau kapasitas produksinya hancur, kekayaan yang disimpan Belanda pun tidak akan cukup untuk membangkitkan ekonomi yang hancur tanpa bantuan eksternal. Dalam kondisi itu, Amerika memberi bantuan kepada negara-negara di Eropa, bukan hanya Belanda, yang mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Amerika sudah meraup keuntungan besar dari industri senjata pasca perang, sehingga Amerika waktu itu terunggul dalam ekonomi di dunia. Bantuan Amerika ke Eropa termasuk Belanda waktu itu adalah bagian dari strategi politik untuk membendung komunisme, musuh bebuyutan Amerika. Kalau negara-negara di Eropa itu dibiarkan hancur, maka komunisme mudah menyusup dan itu tidak diinginkan Amerika. Program bantuan dari Amerika itu disebut Marshall Plan. Bantuan itu bukan hanya dana, juga berupa mesin, bahan baku, pangan, kredit, dan transfer teknologi menjadi fondasi penting bagi pemulihan industri dan perdagangan negara-negara di Eropa termasuk Belanda. Setelah menerima napas buatan dari Amerika, Belanda bisa siuman dan kembali bangkit dengan cepat. Kebangkitan yang cepat ini juga terjadi pada Jerman dan Jepang.
Ini disebabkan negara mereka termasuk Belanda hanya infrastrukturnya saja yang rata dengan tanah, namun mereka memiliki sumber daya manusia yang cakap, yaitu para tenaga ahli. Selain human capital, Belanda menguasai sistem keuangan yang telah terpupuk selama 400 tahun. Infrastruktur bisa hancur, tapi yang non-fisik tidak bisa hancur, yaitu sistem dan institusi. Belanda memiliki administrasi pemerintahan yang tetap berfungsi dengan baik, pencatatan sipil, sistem pajak, dan administrasi hukum mereka tetap berjalan. Hal ini membuat distribusi bantuan Marshall Plan dari Amerika sangat efisien dan minim korupsi dibandingkan jika bantuan serupa diberikan kepada negara yang belum memiliki sistem birokrasi mapan. Ketika Belanda kehilangan Indonesia sebagai tanah jajahan, reaksi kepanikan Belanda tercermin dalam ungkapan yang terkenal pada masa itu, India verloren, Rampspoed geboren, artinya Indonesia hilang, kesengsaraan akan datang. Waktu itu orang Belanda percaya bahwa tanpa kekayaan sumber daya alam dari Hindia Belanda, negara Belanda akan jatuh miskin dan mengalami kebangkrutan. Indonesia lepas dari tangan artinya Belanda akan kehilangan sumber devisa besar. Kekhawatiran tersebut sekaligus juga menyadarkan Belanda bahwa masa kolonialisme sudah berakhir dan pola lama harus ditinggalkan. Bantuan yang diterima Belanda dari Amerika dikelola dengan jitu sehingga meskipun Belanda kehilangan tambang emasnya yang bernama Indonesia, itu tidak membuat Belanda jatuh miskin seperti yang diramalkan orang Belanda sendiri. Hanya dalam waktu 2 dekade setelah bangkrut, Belanda kembali menjadi salah satu negara terkaya di dunia melalui integrasi ekonomi Eropa, bukan lagi melalui penjajahan. Justru setelah kehilangan Indonesia, ini menjadi cambuk bagi Belanda untuk membenahi sistem ekonominya di mana pengetahuan, kecerdasan, dan keahlian menjadi motor utama pertumbuhan, bukan lagi sumber daya alam. Dari fondasi ekonomi berbasis pengetahuan inilah Belanda menjelma menjadi negara kesejahteraan modern yang kita kenal sekarang ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.